Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, yang dimana kami akan membahas mengenai chapter 14 Foreign Currency Financial Statement. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Rahmadina Kurnia Safitri, NPM 179. Lalu yang kedua ada Dina Lestari, NPM 265. Yang ketiga ada Mahdiah Adinda Putri dengan NPM Akhir 348. Lalu yang terakhir ada Anggita Wihani dengan NPM Akhir 330. Selanjutnya adalah materi terkait functional currency concept, yang dimana tujuan utama dari transaksi mata uang asing itu menyajikan informasi yang sejalan dengan dampak ekonomi dari perubahan kurs terhadap arus kas dan ekuitas perusahaan. Nah, mencerminkan juga kinerja dan hubungan keuangan setiap entitas konsolidasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Nah, untuk mencapai tujuan ini, konsep mata uang fungsional itu memegang peran kunci, yang dimana didefinisikan sebagai mata uang dari lingkungan ekonomi utama tempat suatu entitas beroperasi. Umumnya itu mata uangnya digunakan dalam transaksi operasional. Nah, penentuannya itu nggak mengikuti aturan mutlak, tapi diserahkan pada pertimbangan manajemen dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti mata uang arus kas, penentuan harga jual, struktur biaya, dan volume transaksi dengan perusahaan induk. Dalam konteks ini, struktur yang paling penting itu membedakan mata uang lokal, mata uang asing, dan mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasi. Dengan menetapkan mata uang fungsional yang tepat, maka proses translasi itu menghasilkan laporan konsolidasi yang akurat dan juga bermakna. Selanjutnya application of the functional currency concept, yang dimana berdasarkan mata uang fungsional GAP itu mengizinkan dua metode untuk mengkonversi laporan keuangan, dan pemilihan itu bergantung pada penentuan mata uang fungsionalnya itu. Nah, jika mata uang fungsionalnya dolar, maka laporan keuangan asing tersebut diukur ulang atau remeasurement. Nah, menggunakan metode temporal. Nah, kalau misal mata uang fungsionalnya adalah mata uang lokal anak perusahaan, maka laporannya itu diterjemahkan menggunakan metode kurs ini atau current rate method. Nah, prosedur teknisnya berbeda ya. Kalau misal transaction itu digunakan ketika pembukuan anak itu sudah menggunakan mata uang fungsionalnya. Dalam proses ini, semua aset dan juga liabilitas, kecuali ekuitas, dikonversi menggunakan kurs pada tanggal neraca, dan penyesuaiannya timbul dilaporkan di ekuitas. Sementara itu, remeasurement atau metode temporal itu diperlukan ketika pembukuan ulang pelaporan keuangan seandainya pembukuan itu dilakukan dalam mata uang fungsional. Nah, untuk menciptakan laporan keuangan seandainya pembukuan itu dilakukan dalam mata uang fungsional. Nah, proses ini itu menggunakan campuran kurs histori dan kurs kini, dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan langsung dimasukkan ke dalam perhitungan laba rugi. Selanjutnya itu ada foreign entity, yang dimana ketika suatu entitas asing beroperasi dalam perekonomian yang mengalami hiperinflasi atau diinflasi kumulatif 100% atau lebih dalam periode setiap tahunnya, maka mata uang lokal dengan cepat kehilangan nilainya. Situasi ini itu menimbulkan masalah khusus dalam proses translasi, karena penggunaan current rate method yang menghasilkan penurunan nilai aset dan liabilitas itu bisa drastis ketika dikonversi ke dolar US, yang dimana tidak akan mencerminkan realitas ekonomi secara memadai. Nah, dimana di sini ada situasi kalau nilai tukar mata uang lokal merosot sangat drastis. Tahun pertama 1 US dollar itu bernilai 50 LCU. Nah, tahun kedua itu 1 US dollar bernilai 200 LCU, itu kan turun banget ya. Nah, makanya masalahnya itu di sebuah investasi bernilai 9 juta LCU menunjukkan nilai yang sangat berbeda ketika dikonversi ke USD. Pada tahun 1, 9 juta LCU sama dengan 180 ribu dolar. Tahun kedua, 9 juta LCU itu sama dengan 45 ribu dolar. Nah, bisa dilihat itu ada indeks, Jax Index, dan annual rate inflasinya. Nah, kalau misal di tahun 2016 indeksnya 120. Nah, baru di tahun 2017 indeksnya 150, berarti ada penambahan 30. Nah, 30 itu per 20 atau setara dengan inflasi sekitar 25%. Dan itu seterusnya sampai 2019 ada perubahan sekitar 210 dikurangi 250 itu kan 40. Nah, 40 per 210 annual rate-nya berarti inflasinya sekitar 19%. Selanjutnya itu ada bisnis kombinasi, yang misal kalau selisih 10.000 dolar Europe dialokasiin ke peralatan yang memiliki masa manfaat 5 tahun pada tanggal 1 Januari ketika kursnya itu 1,5 dolar per euro. Nah, depresiasi untuk tahun 2016 berarti 10.000 dibagi 5 tahun sama dengan 2.000 euro.
Nah, kalau misalnya diterjemahkan ke USD dengan kurs rata-rata 2016 itu 1,45 dolar, sehingga nilai depresiasi dalam laporan laba rugi itu 2000 euro dikali 1,45 dolar, senilai 2.900 dolar. Nah, nilai yang belum terdepresiasi per 31 Desember berarti 10.000 euro dikurangi 2.000 euro tadi sama dengan 8.000 euro. Nah, maka kalau diterjemahkan ke US dollar itu dengan kurs akhir 1,40, maka nilai derajatnya itu 8.000 euro dikali 1,40 dolar bernilai 11.200. Nah, dampaknya nilai awal selisih dalam USD adalah 10.000 dikali 1,5 yaitu 15.000 dolar. Setelah 1 tahun, nilai yang dilaporkan itu depresiasi dibagi nilai buku yaitu 2.900 ditambah 11.200 berarti 14.100, maka selisih sebesar 900 itu merupakan kerugian transaksi yang belum direalisasi. Nah, kerugian ini itu nggak dimasukin ke dalam laba rugi. Selanjutnya ada translating the forex exchange subsidiaries adjusted trial balance, yang dimana ada pot ada saldo percobaan, yang dimana STAR ini telah disesuaikan pada 31 Desember 2017 ke dalam US sebelum mengakui investasinya dengan metode ekuitas dan mengkonsolidasikan laporan keuangannya dengan laporan keuangan STAR. Nah, metode kurs ini itu diwajibkan untuk anak perusahaan asing mata uang fungsinya bukan mata uang pelajaran pelaporan induk, yang dimana dalam hal ini harus berupa dolar US. Dan pada aset dan liabilitas ini kursnya pada tanggal neraca. Nah, semua pos laporan laba rugi diterjemahkan menggunakan kurs rata-rata, dan akun ekuitas pemegang saham anak perusahaan ini tidak diterjemahkan menggunakan kurs kini. Modal juga saham dapat ditambahkan pada modal yang disetor diterjemahkan dengan kurs yang berlaku saat anak perusahaan diakuisisi, yang dimana saldo akhirnya itu ada di laba ditahan tidak diterjemahkan setelah akuisisi. Dan saldo akun laba juga ditahan terdiri laba ditahan saat diakuisisi ditambah laba dikurangi dividen setelah akuisisi, semuanya jumlahnya pada dolar hasil terjemahan pada tahun-tahun setelah tahun yang sebelumnya. Dan pada tabel juga ini ada Star Company LT transfer worksheet-nya di Bridge Bonds Financial Kinetic, yang dimana ada debit trial balance-nya ada 1.110 euro, yang dimana trial balance-nya jadi 154, itu totalnya trial balance-nya ada 960 euro dengan total 1.396.200 dolar US. Nah, juga di kreditnya juga akun depression sampai ke bawah itu sama hasilnya, terus dolarnya juga sama, dan mereka balance. Yang selanjutnya ada equity method of accounting, yang dimana itu kita sudah PAT mencatat investasi di STAR sebesar nilai wajarnya tuh 525 dolar pada 31 Desember 2016, dan melacak total nilai investasi mereka di STAR sebelum proses konsolidasi itu. PAT menggunakan metode ekuitas untuk mencatat anak perusahaan yang asingnya dengan laporan keuangan STAR yang diterjemahkan digunakan pot saat menetapkan metode ekuitas, dan di mana ayat jurnalnya itu mencatat penerimaan dividen 30.000 euro atau 42.600 dolar dari STAR 1 Desember 2017 adalah sebagai berikut. Yang ini guys, yang sudah ada tabel itu guys, sesuai tabel dimana cash pada investasi STAR 42.600, dimana itu ada STAR Company, ininya worksheetnya itu salesnya itu 783 dolar karena sudah disesuaikan dengan pembayaran dolar ya. Lalu less cost dengan jumlah 667, lalu dijumlah dengan atasnya itu
jadi 116 di bawah sampai ada total 154.200. Terus lalu balance sheet-nya itu aset sama ekuitasnya sama balance. Lalu juga kita ngejurnal lagi guys, itu di Pet Recognition Star Income 2017 in entry that pada Star, yang dimana entry 2017 itu ada investment in Star 93.200 dan ada outer income equity adjustment itu 28.600, yang dimana translation pada income-nya totalnya 121.800. Yang selanjutnya ada when excess of fair value of book value is allowed to identify asset and liabilities, yang dimana patent and amortisasinya. Dan sebelumnya kan udah dijelasin bahwa PET membayar 525.000 dolar untuk investasinya pada Star. Nah, nilai wajarnya itu adalah sebesar 375.000 dolar dan kelebihan biaya sebesar 150.000 dolar. Dan di nilai buku aset juga seluruhnya dapat dialokasikan sebuah paten, yang dimana nilai buku pada catatan Star karena paten tersebut dikembangkan secara internal dan biaya legal yang sangat kecil. Dan di biomodel course terkini ini kan perhitungan current rate mode dan pound sterlingnya itu langkah pertama itu harus mengamortisasi paten investasi di Star adalah 150.000 dolar dan ekuivalen pound pada tanggal akuisisi, karena kursnya pada 31 Desember 2016 itu adalah 1,50 dolar dan ekuivalen dalam pound itu 150.000 dolar dan adalah setara dengan 100.000 euro. Dengan amortisasinya tahun 2017 di atas selisih pada pembukuan PAT. Itu jurnalnya tuh ada income from Star, terus owner income-nya itu ada equity adjustment pada investment and Star 14.000 totalnya, dengan ditambah equity-nya 9.500, jadi totalnya invest in Star-nya 24.000. Dengan ini equity adjustment, ini in pound rate-nya berapa, lalu dolarnya pas banning itu bayarnya totalnya in pound-nya itu 90.000 euro tapi bayarnya 126 dolar, yang dimana ininya adjustment follow-nya itu dikali aja jadi 500, jadi 1.000 ditambah exchange rate-nya 9.000 jadi sebanyak. Selanjutnya ada investment in foreign subsidiary, yang dimana penyesuaian serupa yang diperlukan ketika perlipahan nilai wajar atas nilai buku yang dialokasikan ke aset dan liabilitas teridentifikasi dan lainnya, dan metode kurs berjalan yang digunakan, yang dimana ada investment is foreign subsidiary dan investment cost pada Desember 31 Desember ini 2016-nya 525 dolar kan sesuai kurs. Terus less-nya itu dividen adjustment-nya pada 2017 itu dikurangi 42.600. Lalu equity-nya 121.800 dikurangin unrealized loss-nya 28.600, dan amortisasinya 14.500, lalu transaction loss-nya itu 9.500. Jadi investment balance pada Desember 31 Desember 2017 itu 551.000. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan mengenai hedging a net investment in foreign entity. Nah, jadi di sini ada asumsi bahwa perusahaan Amerika Serikat itu dapat menggunakan kontrak valuta asing untuk melindungi atau hedge investasi bersih mereka pada anak perusahaan asing dari fluktuasi nilai tukar. Nah, jika lindung nilai tersebut efektif, maka laba atau rugi yang muncul dicatat sebagai penyesuaian translasi dalam ekuitas, yaitu masuk ke penghasilan komprehensif, bukan laba bersih. Nah, ini dilakukan agar selaras dengan penyesuaian translasi yang juga muncul saat laporan keuangan anak perusahaan asing diterjemahkan ke dolar Amerika Serikat. Nah, namun jika anak perusahaan memiliki mata uang fungsional
dolar Amerika Serikat, lindung nilai itu dianggap sebagai spekulasi. Nah, jadi dalam kasus ini laba atau rugi akibat lindung nilai masuk itu masuk ke laba bersih karena laporan keuangan investasi juga diukur kembali ke dolar Amerika Serikat dan menghasilkan laba rugi yang mempengaruhi laba bersih. Nah, dengan demikian, laba atau rugi dari hedge akan mengimbangi laba atau rugi dari resurement. Nah, selanjutnya ada asumsi PIN. Ini sebuah perusahaan Amerika Serikat memiliki 100% investasi ekuitas pada perusahaan Inggris bernama BAN yang diperoleh pada nilai buku yang sama dengan nilai wajarnya. Nah, mata uang fungsional BAN itu adalah pound sterling Inggris. Kemudian aset dan liabilitas investasi saling melindungi satu sama lain sehingga hanya aset bersih yang terpapar risiko fluktuasi nilai tukar. Nah, untuk melindungi exposure mata uang asing tersebut, penyesuaian translasi dari transaksi lindung nilai harus bergerak berlawanan arah dengan penyesuaian translasi dari aset bersih investasi. Nah, oleh karena itu, PIN menjamin pound sterling untuk melakukan lindung nilai atas investasi ekuitas tersebut. Setiap kerugian transaksi akan pada investasi ekuitas akan sepenuhnya atau sebagian diimbangi oleh keuntungan transaksi pada pinjaman dan sebaliknya. Nah, jadi pada 1 November 2017, BAN itu mengumumkan dan membayar dividen sebesar 40.000 pound sterling. Kemudian PIN mencatat penerimaan dividen tersebut dengan kurs spot 1,75 dolar Amerika Serikat pada tanggal tersebut. Nah, jadi transaksi utamanya yaitu pada 1 November 2017, BAN itu membayar dividen senilai 40.000 pound sterling. Nah, kemudian PIN mencatat dividen sebesar 70 dolar dalam kurs 1,75 dolar. Nah, jadi pada 2017, BAN mencatat laba senilai 160 pound sterling dan diterjemahkan dengan kurs rata-rata menjadi 272 dolar. Dan ini menjadi pendapatan bagi PIN. Kemudian perubahan net aset BAN dari fluktuasi kurs menghasilkan transaction adjustment sebesar 174.000 yang dicatat dalam OC. Nah, kemudian penyesuaian pada 31 Desember 2017, PIN akan mencatat kenaikan investasi senilai 446.000, yaitu gabungan pendapatan ditambah dengan OC. Kemudian translation adjustment-nya senilai 174.000 dolar masuk ke dalam OC, dan PIN juga menyesuaikan pinjaman dalam pound yang terjadi translation loss sebesar 160.000 dolar yang dimasukkan ke OC sebagai debit. Kemudian beban bunga dan exchange loss dari pembayaran bunga juga dicatat. Nah, kemudian pada pembayaran pinjaman 1 Januari 2018, PIN membayar pokok dan bunga pinjaman dalam pound pada kurs 1,80 dolar. Nah, jadi hasil akhir hedging, efek perubahan kurs pada investasi PIN di BAN itu diimbangi oleh efek perubahan kurs pada pinjaman dalam pound. Nah, jadi pada ekuitas, adjustment bersih yang muncul adalah senilai 14.000 dolar kredit. Dan untuk batas pengakuan menurut ASC 830, keuntungan atau kerugian dari hedging itu yang dapat diakui sebagai translation adjustment itu dimasukkan ke dalam OC yang tidak boleh melebihi jumlah translation adjustment yang berasal dari investasi ekuitas itu sendiri. Baik, selanjutnya ini ada consolidation. Part ini melaporkan pendapatan dari STAR sebesar 107.300 dolar. Jumlah ini merupakan bagian part atas pendapatan yang dilaporkan STAR yaitu 121.800 dolar, dikurangi amortisasi atas paten yang belum dicatat yaitu 14.500 dolar. Saldo akun investment in STAR sebesar 551.600 sesuai dengan rekonsiliasi yang telah disajikan sebelumnya. PAT juga memiliki saldo penyesuaian ekuitas atau equity adjustment sebesar 38.100 yang sama dengan penyesuaian ekuitas STAR sebesar 28.600 yang dicatat oleh PAT ketika menerapkan metode ekuitas atas investasinya di STAR dan juga termasuk dalam laporan keuangan STAR. Sisa 9.500 penyesuaian ekuitas tersebut itu terkait dengan paten yang belum dicatat yang hanya dicatat oleh PAT. Nah, di sini itu ada jurnalnya lebih lengkap. Yang pertama itu ada income from STAR di debit 107.300, kemudian ada dividen di kredit 42.600, kemudian ada investment in STAR di kredit 64.700. Kemudian untuk yang B ini ada retained earning di debit 75.000 dolar, capital stock di debit 300.000 dolar, paten di debit 150.000 dolar, pada investment in STAR di kredit 525.000 dolar.
Kemudian ada jurnal ketiga atau jurnal C, ini ada investment in star di debit $38.100, paten di kredit $9.500, kemudian other comprehensive income atau OC, equity adjustment from translation star di kredit $28.600. Nah, kemudian di sini ada part corporation and subsidiary consolidation, working paper translation, functional currency British pound for the years ended December 31, 2017. Yang pertama ini ada income statement, tentunya ada sell, di sini ada beberapa kolom, yaitu ada part, star, kemudian juga ada adjustment and elimination, kemudian juga ada consolidated statement. Yang pertama ini ada income statement. Yang pertama ada sales, ini dari part ada $1,218.300, star $78,300, tentunya consolidated statement-nya ini 2, sekian dollar. Kemudian ada income from star, ini ada $107,300, kemudian juga ada adjustment di debit 107.300. Adjustment ini itu didapat dari jurnal yang telah kita bahas pada slide sebelumnya. Sehingga consolidated statement-nya dari income from star ini 0. Kemudian ada cost of sales ini 4.600, kemudian star 391.500. Consolidated statement-nya ini ada 991.500 sampai exchange gain. Di star ini ada 5.800. Kemudian ada other expense 150.000 ini part, 87.000 ini star, dan juga ada adjustment ini 14.500, sehingga total akhir di consolidated statement ini ada 251.500. Untuk net income-nya sendiri itu dari part ada 235.600, dari star ada 121.800, kemudian consolidated statement-nya untuk net income ada 235.600. Ini ada keseluruhan total consolidated statement untuk net income. Kemudian ada retained earning, yaitu retained earning dari part ada 245.500, dari star ada $75.000, tapi di star ini untuk retained earning-nya ada adjustment-nya sebesar $75.000, sehingga pada consolidated statement-nya ini 0 untuk retained earning star. Sehingga net income ada 235.600 tetap ya. Kemudian ada dividen ini di part ada $100.000, di star ada $42.600, kemudian juga ada adjustment dan juga eliminasi di kredit 42.600, sehingga total keseluruhan consolidated statement untuk dividen ini ada $100.000 minus. Sehingga retained earning untuk 31 Desember 2017 ini untuk PET ada 381.100, untuk STAR ada 154.200, sehingga keseluruhan consolidated statement ini ada 381.100. Kemudian ada balance sheet, yaitu ada cash, dari part ini 317.600, dari star 154, totalnya 471.600 pada neraca konsolidasi. Kemudian sampai pada face to pad ini di star 84.000 dengan dengan adjustment dan eliminasinya ini di kredit 84.000, sehingga pada neraca konsolidasinya ini 0. Kemudian ada investment in star, ini di PET ada 551.600, di star tidak ada, sehingga kemudian ada eliminasi dan juga adjustment di debit 38.100, di kredit 64.700, dan juga $525.000. Kemudian ada paten ini adjustment di debit $150.000, di kredit 9.500 dan juga 14.500. Sehingga saldo untuk consolidated di paten ini ada $126.000.
Sehingga balance sheet untuk akun aktivalan char ini untuk pet ada $1,619200, untuk start $616.000, pada neraca konsolidasi $1,725.600. Kemudian untuk liabilitasnya pada akun payable ini di pet ada 142.200, kemudian di start 54.000, sehingga di neraca konsolidasi 192.600. Kemudian advance ini ada $84.000 di PAT, kemudian ada adjustment di debit 84.000, sehingga pada neraca konsolidasi ini 0. Kemudian ada capital stock ini juga mengalami adjustment $300.000, sehingga neraca saldonya ini sisa $800.000. Kemudian retained earning 381.100, 154.200, 381.100 di consolidated neracanya. Sehingga accumulated other comprehensive income atau akumulasi OC ini di PAT ada 38.100 minus, di STAR ada 28.600 minus, kemudian ada adjustment di kredit 28.600, sehingga total pada neraca konsolidasi ada 38.100 minus. Sehingga total keseluruhan untuk corporation subsidiary consolidation working paper ini di PAT ada 1,619200, di STAR 616, kemudian total adjustment di debit 768.900, total adjustment di kredit 768.900, dan juga total neraca konsolidasi ada 1,725600. Kemudian ada the equity method and consolidation. Nah, PAT ini melacak nilai akun investasinya menggunakan metode ekuitas sebelum melakukan konsolidasi atas laporan yang telah di-remeasurement. Nah, semua keuntungan dan juga kerugian remeasurement ini diakui dalam laba rugi periode berjalan. Adapun ayat jurnal di pembukuan PAT untuk mencatat investasinya di STAR ini ada yang pertama untuk mencatat akuisisi pada 31 Desember 2016, yaitu investment in STAR di debit $525.000, pada cash di kredit $525.000 juga. Kemudian yang kedua untuk mencatat dividen yang diterima pada 1 Desember 2017, ini ada cash pada investment in STAR $42.600. Kemudian untuk mencatat pendapatan investasi tahun 2017 yang sama dengan laba bersih STAR sebesar $102.600 dikurangi amortisasi paten $15.000. Ini ada investment in STAR pada income from STAR $87.600. Kemudian di sini juga ada jurnal untuk konsolidasi worksheet-nya, yaitu yang pertama ada income from STAR $87.600 di debit, pada dividen di kredit $42.600, dan juga investment in STAR $45.000. Kemudian jurnal kedua ini ada capital stock STAR di debit $300.000, retained earning di debit $75.000, paten di debit $150.000, pada investment in STAR ini ada $525.000. Kemudian yang ketiga ini ada other expense, pada paten $15.000, kemudian terakhir ada advance from STAR pada advance to PAT yaitu $84.000. Kemudian yang terakhir ini ada PAT Corporation and Subsidiary Consolidation Working Papers, Remeasurement Functional Currency US Dollar for the years ended December 31, 2017. Ini kolomnya juga sama, ada kolom PAT, STAR, Adjustment and Elimination, dan juga Consolidated Statement. Yang pertama tentunya ada income statement dari sales hingga exchange loss. Dari sales sendiri untuk PAT ini ada $1,218.300, untuk STAR $783.000, sehingga pada consolidated statement ini ada 2, sekian dollar. Kemudian ada income from STAR ini
$87.600, kemudian ada adjustment elimination $87.600, sehingga pada laporan konsolidasi ini nilainya 0. Kemudian ada other expense, ini juga mengalami adjustment sebesar $15.000, sehingga pada consolidated statement ini ada $252. Kemudian ada exchange loss, ini ada 3.300 di start. Selanjutnya untuk keseluruhan net income PAT ini ada $215.900.000, pada start ada $102.600, kemudian consolidated statement keseluruhan untuk net income ini ada $215.900. Kemudian ada retained earning, yaitu retained earning-nya PAT, ini ada $245.500. Untuk retained earning-nya STAR ini ada $75.000, dan juga mengalami adjustment and elimination di debit $75.000. Untuk net income yang telah dihitung tadi ini juga akan dicantumkan dan juga akan dikurangi dengan dividen. Untuk PAT ini ada $100.000, untuk STAR ada $42.600. Kemudian pada adjustment column ini ada adjustment di kredit $42.600, sehingga consolidated statement-nya untuk dividen ini ada $100.000. Sehingga retained earning pada Desember 2017 ini ada di PAT $361.400, di STAR $135.000, consolidated statement-nya ada $361.400. Jadi angka yang dicantumkan ini berdasarkan perhitungan dari consolidated statement net income ditambah dengan retained earning-nya PAT, kemudian ditambah dengan net income dari PAT, kemudian juga dikurangi dividen. Kemudian pada aktiva ini ada cash, hingga investment, hingga paten. Untuk cashnya sendiri ini PAT ada $317.600, untuk STAR ini ada $154.000, sehingga pada laporan konsolidasi ini ada $471.600. Untuk account receivable di PAT $150.000, di STAR $112.000, sehingga pada neraca konsolidasi atau laporan konsolidasi ini sebesar $262.000. Hingga pada advance ini di STAR $84.000, ada adjustment di kredit $84.000, kemudian juga investment in STAR $570.000 di PAT, ini juga ada adjustment di kredit $45.000 dan juga $52.500. Sehingga pada laporan konsolidasi investment in STAR-nya ini 0. Kemudian ada paten, ini pada adjustment di debit ada $150.000, di kredit ada $15.000, sehingga pada laporan konsolidasi nilai paten ini ada $135.000. Sehingga total keseluruhan aset untuk PAT ini ada $1,637.600, pada STAR ini ada $625.400, pada laporan konsolidasi ini ada $1,744.000. Kemudian untuk liabilitas pada account payable untuk PAT ini ada $142.200, pada STAR ini ada $50.400, pada neraca konsolidasi atau laporan konsolidasi ini ada $192.600. Hingga pada capital stock ini ada 800 di PAT, 300 di STAR, kemudian ada adjustment di debit $300.000, sehingga pada laporan konsolidasi ini ada $800.000. Kemudian retained earning ini didapatkan dari retained earning Desember, ini akan kemudian akan ditulis ulang pada bagian ekuitas. Sehingga total ekuitas pada PAT ini ada $1,637.600, di STAR ada $625.400, total adjustment and elimination di debit $711.600, di kredit $711.600 tentunya sama, sehingga total keseluruhan untuk laporan konsolidasi ini ada $1,744.000.